Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Dokter Sapi. Berjumpa kembali dengan Dokter Sapi. Sahabat, semoga kita semuanya diberikan kesehatan, terlindung dari COVID ya sahabat semuanya. Pada kali ini saya sebagai patolog ya yang bekerja di lab, menerima beberapa informasi terkait dengan permasalahan sapi. Nah, sekarang baru musim namanya Lumpy Skin Disease (LSD) yang memang banyak cukup ditemukan di beberapa wilayah di Sumatera bagian tengah. Nah, ini ada kaitannya sahabat semuanya. Jadi kalau LSD ini virus yang menularnya cepat. Nah, ada penyakit yang terlihat di kulit. Nah, disebabkan karena adanya fotosensititasi. Artinya ada beberapa ternak, entah itu sapi, kambing, domba atau kuda, itu yang ternyata ketahuan ada proses ngelupas di kulitnya. Itu dulu pernah saya sampaikan, salah satunya adalah Bali Sekte ya di video sebelumnya. Kemudian beberapa waktu ini kita juga menemukan ternyata penyakit ini juga ada. Nah, apa permasalahannya? Apa itu penyakit hipersensititasi? Ya, ternyata ada tanaman-tanaman yang bisa menyebabkan hipersensitivitas primer, ada yang sekunder. Yang primer ini bisa menyebabkan langsung terjadi sensitivitas di kulit, melepuh, kemudian gatal-gatal dan segala macamnya. Tapi ada yang efeknya sekunder, dia menghasilkan toksin, kemudian menyebabkan hepatotoksik, merusak di hati, kemudian dibawa ke peredaran darah, ke perifer, sehingga masuk juga ke kulit. Sahabat semuanya, saya akan jelaskan lebih detail disertai dengan gambar dan video-videonya. Ikuti terus channel Dokter Sapi. Sahabat semuanya, ini sapi-sapi dari Jawa yang informasinya datang dari Jawa. Mungkin sekitar sebulan yang lalu, kemudian diberikan makan rumput dari lapangan yang ada di Sumatera di bagian tengah. Nah, kita lihat sudah yang tadinya halus-halus karena konsumsi beberapa rumput yang menyebabkan hipersensititasi, ini terlihat seperti ini. Sekilas terlihat seperti skabies. Nah, kemudian ada tindakan cepat dari dinas terkait, diberikan obat skabies seperti ivermectin. Kemudian sekarang kondisinya sudah membaik. Nah, sahabat semuanya, sehingga ini menjadi pengalaman buat peternak supaya hati-hati dalam memberikan pakan-pakan yang berisiko menyebabkan hipersensititasi dari rumput. Baik sahabat semuanya, kita lanjutkan. Ini video terdahulu terkait dengan penyakit pada sapi Bali, yaitu Bali Sekte. Salah satu bentuk dari fotosensititasi. Jadi ini kita lihat kulitnya melepuh, ada di kulit terluar, melepuh di bagian paha belakang, paha depan. Kemudian ada juga, ini juga sangat parah sekali, fotosensititasi namanya sahabat semuanya. Ini juga sama. Ini karena sebagaimana video sebelumnya kita tahu bahwa ini penyebabnya adalah tanaman yang namanya Lantana camara dengan toksin yang namanya lantaden. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kemudian di biji-biji yang warnanya ungu itu nanti tinggi sekali konsentrasi toksinnya, itu yang menyebabkan. Nah, ternyata tanaman ini juga tidak hanya menyebabkan Bali Sekte pada sapi Bali, tetapi pada sapi-sapi biasa, sapi-sapi yang warna kulitnya terang putih, contohnya PO atau yang lainnya, ini juga bisa menyebabkan fotosensititasi ya, seperti itu. Dia menjadi penyebab mungkin primer ataupun sekunder yang menyebabkan juga kulitnya menjadi lepuh. Nah, sahabat semuanya, ada beberapa selain Lantana camara ini, ada beberapa jenis tanaman-tanaman yang menyebabkan
fotosensitasi yang ditandai dengan ngelupasnya kulit, kemudian tidak mau makan dan segala macamnya. Nah, sahabat semuanya, kecurigaan saya ini muncul ketika memang beberapa tahun terakhir ada laporan dari dinas di Sumatera Selatan bahwa setiap kali ada bantuan atau ada pengadaan, ada distribusi sapi warna putih, PO ataupun Brahman ke kabupaten tersebut, ini disertai pasti ketika diberikan pakan rumput di sekitarnya, kulit-kulitnya menjadi melepuh seperti ini. Nah, ini melepuh keras kemudian sampai pecah-pecah. Ini hampir seluruh tubuh, hampir dihitung kepala, kemudian di bawah mata, sampai di seluruh tubuh. Dan kebanyakan kalau sapinya nggak kuat, dia tidak mau makan, kemudian lemah, kemudian lama-lama sapi ini bisa berujung ke kematian. Ini dari tahun ke tahun berulang. Nah, kita belum begitu tahu banget apa permasalahannya. Kemudian hanya kemarin ketika ada kasus terakhir kita mikir, kenapa setiap tahun terjadi distribusi sapi warna putih kemudian terjadi seperti itu. Nah, coba kita buka fakta lainnya. Ini sama sapi distribusi ke kabupaten tersebut diberikan makan dari rumput-rumput lapangannya seperti ini. Kemudian tidak sampai 1 minggu kulitnya menjadi kusam kemudian melepuh, sama seperti tadi. Dan ini kasusnya dia menjadi sakit, tidak mau makan, bisa jadi berujung menjadi kematian. Ini jadi seperti itu. Ini di satu kabupaten yang sama. Nah, kemudian di kabupaten yang sama juga kita mendapatkan sapi warna ini Brahman putih seperti ini. Kulitnya kita lihat sudah kasar, sudah melepuh-melepuh, keras, ada yang sampai retak-retak. Dan ini juga berujung ke kematian karena dia tidak mau makan. Kemudian kebetulan di area grazing yang panas, terkena sinar matahari, nah, itu namanya fotosensitasi. Kemudian akhirnya berujung ke kematian. Nah, kemarin saya juga mendapatkan gambar dari kolega kami yang ada di Riau. Ini juga terjadi seperti ini, bahwa sapi cross ini dia walaupun warnanya merah atau terang, tapi ketika dia diberikan pakan dari kebun, ini ternyata hidungnya menjadi lepuh-lepuh semuanya seperti ini. Ini perbesaran yang lebih kuat. Ini menjadi lepuh seperti ini. Kemudian dia badannya kurus karena merasa sakit di sini, sahabat semuanya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Sapinya menjadi tidak mau makan, kemudian mungkin disertai demam juga. Ini lepuhnya di hidung, di telinganya juga ada lepuh. Kemudian dia menjadi lebih kurus. Nah, ini agak mengganggu terkait kesehatan ataupun di reproduksinya. Nah, sahabat semuanya, 2 hari yang lalu mendapat informasi tersebut, saya mencari informasi. Nah, ke kolega kami yang ada di Balai Veteriner Bukit Tinggi, yang beliau fokus tentang toksikologi, ada Dokter Hewan Katamtama. Ini saya mendapatkan beberapa hal, masukan, beberapa pencerahan bahwa ternyata ada penyakit-penyakit fotosensitasi. Beliau mengirimkan tulisannya ke saya. Nah, ini di gambar-gambar ada juga seperti ini. Jadi terjadi lepuh pada hidung sapi Bali, kemudian di paha belakang sekitar organ reproduksi mengalami sama lepuh seperti ini. Kemudian di sapi simetalimusin juga terjadi seperti ini. Ini di bagian telinganya juga mengalami seperti ini. Nah, ini dari Dokter Hewan Katamtama menyampaikan bahwa ini kemungkinan besar adalah gejala dari fotosensitasi, yang mana ada 2 hal menjadi penyebab primer dan sekunder tentang fotosensitasi ini. Nah, sahabat semuanya, apa itu fotosensitasi? Bahwa itu adalah kondisi di mana hewan menjadi hipersensitif. Nah, hewan ini atau ternak sapi menjadi hipersensitif terhadap cahaya karena kehadiran beberapa zat abnormal dalam sirkulasi darah perifer. Nah, kondisi ini bisa primer ataupun sekunder. Hipersensitasi primer ini terjadi ketika si sapi ini memakan beberapa substansi fotodinamik. Nah,
Apa itu? Contohnya hiperisin. Ya, ini hiperisin yang terkandung dari hipericum, kemudian perforatum atau fagoprin, yaitu dari Fagopium esculentum atau soba. Nah, ini jenis-jenis rumput yang ada di lapangan yang bisa menyebabkan fotosensitivitas primer. Nah, kemudian ini kebanyakan terjadi pada sapi-sapi yang memiliki kulit berwarna terang, sapi PO, kemudian Brahman, tadi ada terangnya merah warna sapi Simeta, Limousin. Tetapi pada sapi-sapi yang berwarna kulit gelap ini tidak menimbulkan gejala seperti itu sahabat semuanya. Nah, pada kulit terang ini menimbulkan dermatitis ataupun konjungtivitis. Tadi ada keradangan atau pembengkakan di kulit sampai melepuh, kemudian terjadi konjungtivitis, yaitu adanya pembengkakan pada kelopak matanya sahabat. Kemudian area kulit yang paling sensitif yaitu yang sering paling banyak terpapar oleh sinar matahari. Nah, sementara itu yang primer ini bila senyawa aktif penyebabkan sensitivitas berdampak langsung, ini disebut dengan primer. Ya, selain tanaman juga ada beberapa obat-obatan seperti fenotiazin, ini berisiko menyebabkan sensitivitas primer. Kemudian ada beberapa fotosintetisasi aktual seperti fenotoksik tiasin, yaitu dari sulfa. Kemudian apa yang kedua, fotosensitisasi sekunder atau disebut juga dengan hepatogen. Ini keadaan menyerupai dengan aktivitas yang disebabkan fotosensitasi tetapi tidak secara langsung. Nah, biasanya sapi ini mengkonsumsi beberapa zat yang terkandung dalam pakan atau hijauan menimbulkan disfungsi hati. Jadi ketika sapi mengkonsumsi rumput yang mengandung zat-zat toksik, ini tidak berpengaruh langsung ke kulitnya, tetapi karena dia mempunyai toksik yang akan mengganggu, mempunyai racun yang akan mengganggu fungsi hati, kemudian akan menyebabkan sumbatan pada saluran empedu, sehingga adanya toksik di hati ini dia menyebabkan aktivitas fotosensitasi. Kerusakannya di hati ini memungkinkan zat-zat tersebut yang biasanya dieliminasi oleh empedu ini tidak tereliminasi sehingga terjadi sumbatan, atau bisa mencapai sirkulasi perifer, dia ikut ke pembuluh darah perifer, terdistribusi ke seluruh tubuh. Nah, biasanya diikuti oleh lepuhnya atau terjadi dermatitis salah satunya. Ini sensitivitas sekunder. Jadi sebenarnya dia tidak langsung menyebabkan dermatitis contohnya, tetapi karena ada proses hepatotoksik, kerusakan di hepar, kemudian dia bawa oleh darah perifer menuju ke semua organ termasuk di kulit, kemudian terpapar oleh matahari sehingga menyebabkan lesi seperti atau gejala klinis seperti sensitivitas primer. Nah, gejala klinisnya apa? Biasanya si sapi mengalami depresi, nggak mau makan, atau kadang diare, dan terkadang kuning karena terjadi kerusakan pada hepar. Nah, kemudian beberapa contoh yang senyawa penyebab fotosintesis sekunder ini ada piloetrin, yang yaitu hasil dari penguraian produk dari klorofil. Nah, dari produk sendiri alami si tanaman itu juga bisa menghasilkan yang disebut dengan piloeritrin yang hasil dari produk proses klorofil. Kemudian kerusakan hati yang lebih parah biasanya dapat menimbulkan kematian. Nah, sahabat semuanya, dari beberapa tulisan beliau saya bisa mengambil beberapa jenis tanaman ini yang bisa menyebabkan fotosensititasi. Kemudian beberapa jenis obat-obatan juga yang dapat menyebabkan fotosensititasi. Ini contohnya adalah obat-obat anti ansietas, antidepresan, kemudian anti jamur seperti griseofulvin, ini sudah harus hati-hati. Kemudian anti hiperglikemik, sulfo, kemudian obat malaria ini, kemudian obat-obat diuretika seperti furosemid. Kemudian obat-obat untuk terapi yang lainnya, obat-obatan untuk jantung atau obat-obat untuk kulit. Ini biasanya berisiko menyebabkan fotosensititasi.
Nah sahabat semuanya, ini yang kita harus coba lihat ke lapangan lagi. Apakah rumput-rumput di sekitar kita ini berisiko menyebabkan fotosensitasi? Ini saya ambil dari Google. Rumput yang kadang menjadi andalan kita di area grazing namanya Brachiaria brisanta atau BB. Ya, ada jenis yang lainnya juga atau dari Brachiaria ini. Ini ternyata teksturnya seperti ini, kemudian ada bulu-bulunya yang cukup membuat kita gatal di kulit kita. Ini berisiko menyebabkan fotosensitasi. Ini namanya Brachiaria brisanta. Mohon sedulur-sedulur peternak yang sudah memiliki ini bisa dikoreksi lagi apakah ada kasus fotosensitasi. Nah, mungkin kenapa pada satu populasi yang 1 ekor tidak kena, yang 10 ekor tidak kena, hanya 1 ekor yang kena, itu biasanya terkait dengan jumlah yang dikonsumsi, konsentrasi yang dikonsumsi, ataupun terkait juga dengan daya tahan tubuh si sapi. Nah, ini juga namanya Heliotropium europaeum. Ini banyak kita temukan di lapangan. Ini juga berisiko menyebabkan fotosensitasi. Nah, ini juga Lasiospermum, ini banyak juga di lapangan, atau Lipia rehmanii, ini juga banyak di lapangan. Ini hati-hati, bisa berisiko menyebabkan fotosensitasi. Kemudian ini juga ada juga di lapangan, terutama di daerah Sumatera. Ini cukup banyak, yang biasanya ada di bawah bahan pohon karet ataupun di bahan lahan sawit atau di perkebunan-perkebunan yang lainnya. Namanya Nartesium ossifragum. Nah, kemudian ini juga banyak ditemukan, namanya Nolina texana, namanya bagus-bagus tapi jahat. Kemudian ada Panicum coloratum, ini saking mudahnya kita temukan di lapangan, di Sumatera terutama, atau mungkin di Kalimantan. Kemudian Panicum xerophyllum juga ini gampang banget kita ketemukan. Nah, ini yang ketika kita ke peternak ini banyak juga yang mengambil rumput dari tanaman ini, namanya Polygonum speciosum. Ini banyak sekali spesiesnya. Polygonum ini seperti bayam-bayaman yang memang kandungan airnya cukup tinggi. Nah, ini berisiko menyebabkan fotosensitasi. Nah, juga kacang-kacangan, jenis kacang-kacangan trifolium ini seperti kacang-kacangan daunnya, ini juga menyebabkan risiko fotosensitasi. Nah, sahabat semuanya, cara mengatasinya terhadap kondisi fotosensitasi seperti apa? Yang pertama, menghindarkan hewan dari agen penyebab fotosensitasi. Kalau kita sudah tahu jenis-jenis rumput yang berisiko menyebabkan fotosensitasi, maka kita hindarkan. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa jarang terjadi pada sapi-sapi di Jawa? Ya karena biasanya di Jawa sudah pakan-pakannya adalah pakan-pakan seperti kingkres, odot, jerami, kemudian yang sudah familiar digunakan atau sudah memang dikembangbiakan di kebun rumput masing-masing, sehingga ini tidak berpengaruh. Dan kenapa tidak terjadi di sapi perah? Ya memang biasanya sapi perah berwarna hitam atau putih, lebih dominan hitam, sehingga tidak memuncul. Bahkan pakannya pun diberikan pakan-pakan yang intensif, dan dia tidak jarang yang terpapar di matahari. Nah, kemudian untuk menghindarinya bisa kita hindarkan dari sinar matahari langsung, kan seperti itu. Kemudian pengobatannya bisa, kalau lesinya masih lesi-lesi di lokal, kita bisa berikan salep seperti itu. Tetapi kita tidak tahu apakah kondisi luka yang di kulit ini menggambarkan kerusakan yang ada di hati, kan seperti itu. Kalau ternyata di kulitnya rusakannya sebagian, tetapi di hatinya sudah toksiknya sudah kemana-mana, membuat kerusakan hati yang sangat parah, ya mungkin tidak banyak bisa membantu untuk memberikan obat yang seperti salep. Nah, pemberian antihistamin juga menjadi beberapa alternatif untuk bisa membantu kesembuhan penyakit, karena beberapa sapi-sapi yang terkena fotosensitasi ini juga mengalami kesembuhan, ya sahabat semuanya. Apalagi memang bisa dideteksi secara dini. Kalau sudah ada lepuh-lepuh kulit, mulai ke lepuh kulit, kemudian kita kandangkan saja, jangan dipaparkan lagi dengan matahari. Nah, ini contoh-contohnya saya ngambil dari jurnalnya di PLOS ONE. Beberapa ya ada di
domba, daya di sapi, kemudian di kuda, di kambing seperti itu. Yang sifatnya primer atau yang sifatnya sekunder nanti bisa kita baca sahabat semuanya. Nah, sapi yang mati tadi karena adanya hepatotoksik biasanya terjadinya pembengkakan atau pembesaran si hati atau hepatomegali. Kemudian karena ada sumbatan di empedu, maka empedunya itu menjadi lebih besar ukurannya. Nah, mungkin sahabat-sahabat di lapangan, kadang dulur ternak semuanya yang pernah terjadi kematian seperti ini, kalau ada kejadian seperti ini bisa kita sangkakan salah satunya adalah fotosensititasi. Kita lihat empedunya besar, kemudian si hatinya juga membesar, sahabat semuanya. Nah, sahabat semuanya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Monggo kita hati-hati. Ini penyakit yang tidak banyak dilaporkan, mungkin karena masih minimnya pengetahuan kami sebagai dokter hewan di lapangan, sehingga ini yang harus kita waspadai. Kalau di beberapa di luar negeri sudah banyak dilaporkan, kemudian sudah banyak dihindari tanaman-tanaman yang berisiko menyebabkan fotosensititasi. Nah, itu untuk kita hindari jenis-jenis tanaman tersebut yang sudah saya sampaikan, terutama lantana kamara, tidak hanya pada sapi Bali tetapi pada sapi-sapi putih pun bisa menyebabkan fotosensititasi. Sahabat semuanya, terima kasih telah mengikuti. Terus update perkembangan informasi dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Subscribe, share, dan komennya kami tunggu untuk supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.